Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Lela Ramadhani dari kelas Pancasila 51. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman buku pendidikan Pancasila dari bab 1 sampai bab 7 yang guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Bambang. Namun mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kebisingan-kebisingan dari suara lain karena di sini saya merekam video di dalam lingkungan yang terbuka. Kita bahas yang pertama, yaitu bab pertama yang berjudul tentang pengantar pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan materi pada bab ini sangat penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Sejak lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dalam bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakan dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi seperti bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana, lalu menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang menunjuk jalan atau leitsar bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya yaitu bab kedua yang berjudul tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-pendidikan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada bagian ini, kita sebagai mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah atau yang biasa disebut istilah yang digunakan Habibie dalam pidato pada 1 Juni 2011. Pada bab kedua ini kita akan diajak untuk membahas sejarah perumusan Pancasila. Bahasan ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Pembahasan pada bab kedua ini diawali dengan penelusuran tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian menanyakan dan menemukan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa perlu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, kita juga perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Artinya mahasiswa itu perlu merangkum dan pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, kita sebagai mahasiswa itu diharapkan dapat menguasai kompetensi seperti berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosialis, dan alam, lalu memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, serta merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Lalu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam bab 5, pokok bahasan dalam bab kelima yang berjudul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Mengaji pengertian filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grand Slam. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti Noto Nagoro, Surjanto Wispowardoyo, dan Sastra Peja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Kita sebagai mahasiswa perlu memahami Pancasila sebagai filosofis, karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Setelah mempelajari bab ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi, yaitu bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya, mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Lalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah. Memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku, serta mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar Pancasila dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, lalu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, lalu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pada bab keempat yang berjudul Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat, membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan dalam bab ini mengkaji pengertian dan sejarah ideologi Pancasila dan ideologi dunia, Pancasila dan agama. Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organik kemasyarakatan, lalu sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara itu lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Mahasiswa diajak juga untuk mengetahui bahwa agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu negara berbentuk teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan nilai-nilai agama tertentu. Adapun ideologi yang bersumber dari pemikiran tokoh seperti Marxisme merupakan termasuk dalam salah satu di antara aliran ideologi mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx.
Nah, pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara seperti Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Bahkan, Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Zedong. Meskipun sekarang bergeser menjadi semi-liberal, demikian pula halnya dengan Rusia. Dewasa ini ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Lalu, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan, agama, atau pemikiran tokoh? Nah, hal inilah yang akan ditelusuri dalam bab keempat ini. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat menguasai kompetensi, yaitu berkomitmen menjalankan agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasialis yang teraktualisasi tinggi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Lalu menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Berkomitmen menjalankan aliran ajaran agama dalam konteks ke-Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasialis yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan tentang pandangan beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Selanjutnya yaitu pada bab ketiga yang berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan proklamasi, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengimplementasikan Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Pada bab ini, kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut sangat penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita juga diajak untuk mengetahui dan membahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar
berupa komitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud kecintaannya pada tanah air. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, lalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum, mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang keenam yaitu pokok bahasan bab keenam yang berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika. Pancasila itu dikaji sebagai sistem etika yang meliputi pengertian etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Lalu Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadi dunia ilmiah itu hampa tanpa nilai atau nilai value free. Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga lingkungannya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek di kehidupan sekitar. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lain. Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga kita sebagai mahasiswa itu memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setelah dalam bab ke-6 ini kita diharapkan memiliki kemampuan atau kompetensi seperti taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Lalu kita juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam, mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, lalu berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum, lalu menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Lalu terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. Yaitu bab ke-7 yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, yang membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek saat ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak membutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal tersebut terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Yang ketiga yaitu iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri atau yang masuk dalam faktor internal. Tapi di pihak lain, diperlukan faktor eksternal yaitu budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri, keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yaitu menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama yang jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dan fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Karena iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Nah, karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa.
Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga saat pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Bertitik tolak dari asumsi tersebut, maka dasolen ideologi Pancasila berperan sebagai landing principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap